Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Udah lama aku nggak bikin video. Semoga tetap setia buat nontonin video aku ya teman-teman. Nah, sebelumnya selamat ya untuk teman-teman yang lanjut ke tahap pengusulan NIP CPNS 2019 dan yang belum mencoba ataupun yang belum rezeki di CPNS 2019. Jangan putus asa ya teman-teman. Persiapkan diri mulai dari sekarang agar tidak menyesal di kemudian hari dan bisa mendapatkan kesuksesan di tahun depan ya teman-teman. Nah, buat kalian yang ingin menjadi aparatur sipil negara, tapi masih bingung gimana caranya, yuk simak video ini sampai habis ya teman-teman. Menjadi abdi negara adalah posisi yang didambakan oleh jutaan orang di republik ini. Setidaknya, data pelamar membuktikan hal tersebut. Jutaan orang mendaftarkan diri ketika pemerintah memberikan kesempatan kepada siapapun melalui rekrutmen dari tahun ke tahunnya. Dan yang menjadi penting adalah gimana sih caranya biar kita bisa lolos walaupun persaingannya sangat-sangat ketat. Dan itu artinya kita tetap punya peluang untuk lolos tetapi kemungkinan sangat kecil nih teman-teman. Tapi kalau kita punya niat, insya Allah kita pasti bisa mencapai semua itu. Mungkin masih ada yang bingung nih teman-teman, menjadi aparatur sipil negara itu adalah pilihan terbaik atau enggak sih? Bagi sebagian orang, mungkin beranggapan menjadi seorang ASN adalah pilihan terbaik. Namun, sebagian yang lain juga ada yang menganggapnya sebagai hal yang biasa aja ataupun hal yang sepele. Jadi, semua itu tergantung dengan pola pikir kita menjadi seorang aparatur sipil negara nih teman-teman. Kalau kita bisa menjadi seorang aparatur sipil negara yang amanah, insya Allah kita bisa memperbaiki bangsa ini dengan cara mengemban dan melaksanakan tugas kita sebagai ASN dengan baik. Meski trennya terus meningkat menjadi lebih baik dari tahun ke tahun, dilihat dari adanya perbaikan dari sisi rekrutmen yang transparan, kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas, dan lain sebagainya, tetapi masih begitu banyak tantangan menjadi seorang ASN nih teman-teman, yang dituntut sebagai pelayan masyarakat, sebagai bukti dari hadirnya negara, atau sebagai tulang punggung negara ini. Nah, sebagai tulang punggung negara, tentu negara butuh orang baik yang jauh lebih banyak lagi yang berprofesi sebagai ASN nih teman-teman. Mungkin kamu salah satunya. Nah, mungkin sampai di sini nih teman-teman, kalian sudah bisa lihat nih sisi positif maupun negatifnya dari pandangan kalian, dari penilaian kalian. Tinggal kita yang akan memutuskan kemana kaki kita akan melangkah. Dan apapun itu, semoga kita tetap siap untuk bertanggung jawab atas pilihan kita dan istiqomah bertindak dalam kebaikan ya teman-teman. Lalu selanjutnya, apa sih yang perlu kita siapkan bila hati kita sudah klik nih, sudah ternyata aku mau jadi ASN, itu gimana sih caranya? Kok aku masih bingung? Nah, ikutin ya cara-caranya, mungkin bisa membantu kalian nih. Nah, yang pertama yaitu adalah niat nih teman-teman. Coba teman-teman luangkan waktunya sebentar saja dalam kondisi tenang. Kalian mulai tanyakan pada diri kalian, untuk apa? Uraikan alasan menurut kondisimu saat ini dan harapan kedepannya itu apa. Lalu jadikan itu sebagai niatan yang kuat bahwa kita harus mencapai pilihan tersebut. Ketika hatimu yakin, maka biarkan waktu yang menjawabnya dan semesta yang mengatur alur cerita suksesnya. Kalian akan berusaha dan menemukan kesuksesan pada akhirnya. Namun ketika kalian tidak yakin, terus kalian tanyakan pada diri kalian hingga kalian yakin bahwa kita butuh dan sadarkan setiap ego, impian, keinginan, apapun yang hadir kepada ego, impian, keinginan yang mengatur hidup kita. Artinya, apapun hasilnya nanti, itu yang sebenarnya kita butuhkan. Hasil apapun yang kita peroleh, maka selalu ada hikmah yang bisa kita serap.
Dan yang kedua adalah persoalan strategi nih teman-teman. Kita harus punya strategi dalam memilih instansi, entah instansi daerah maupun kementerian. Tentu proses seleksi tak akan semudah apa yang kita kira. Nah, untuk itu kita butuhkan strategi, yaitu mungkin dari sekarang udah mulai kumpulin soal-soal, kumpulin kisi-kisi materi seperti itu nih teman-teman. Dan untuk teman-teman yang lagi cari mungkin bimbingan belajar, nah kemarin aku pakai ini nih teman-teman, Sahabat CPNS. Nah, di situ aku bisa belajar mulai dari latihan soal, ringkasan materi sesuai kisi-kisi terbaru, kemudian ada grup diskusi untuk semua membernya, dan ada mentoring selama 1 tahun yang pada tahun ini dimulai dari 1 Desember nih teman-teman. Dan itu dapat diakses kapanpun dan dimanapun via website ataupun Android. Jadi gampang banget nih teman-teman. Nah, untuk daftar, jadi kalian bisa, udah aku siapin nih link di bawah ini, tinggal kalian klik aja, nanti tinggal isi dan bisa diakses ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya, karena aku kemarin pakai itu dan alhamdulillah aku lolos tahun ini sebagai ASN. Yang ketiga yaitu cermati setiap informasi dengan baik. Luangkan waktu lebih banyak sekedar untuk memastikan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi nih teman-teman. Mulai dari kesesuaian jurusan dengan formasi yang ditawarkan, format dan cara penulisan berkas, ukuran dan posisi tiap dokumen. Kemudian kelengkapan berkas administrasi, bahkan metode dan jasa pengiriman berkas juga harus sesuai. Mungkin semua ini simple ya teman-teman, cuman 3 cara. Tapi kalau ini nggak diterapin salah satunya bisa bakal fatal nih teman-teman. Jadi kalian harus semangat, cermatin dari apa yang aku bicarakan tadi, kemungkinan bisa membantu teman-teman. Ya, salam sukses teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tungguin video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.